Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurapni Sagaf, NPM 073820111030. Saya adalah salah satu mahasiswi S1 Program Studi Teknik Pertambangan di Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai efektivitas penggerusan biji timah primer menggunakan balmil di PT Menara Cipta Mulia, Desa Senyubut, Kabupaten Timur. Nah, teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang timah? Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian timah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Graham pada tahun 1927. Timah adalah logam berwarna putih digerakkan dengan kebesaran dan kekuatan atau strength yang rendah, serta mempunyai sifat-sifat konduktivitas, panas dan listrik yang tinggi, memiliki warna kecoklatan dengan 4 mineral ikutannya, yaitu monazit, zirkon, ilmenit, dan kuarsa. Logam ini dalam keadaan normal atau 13 derajat sampai dengan 60 derajat Celcius mempunyai sifat mengkilap dan sangat mudah dibentuk serta mempunyai berat jenis 6,9 sampai 7,3 gram per cm. Endapan biji timah terbagi menjadi dua tipe, yaitu endapan primer dan endapan sekunder. Nah, endapan primer ini merupakan endapan biji timah yang terkonsentrasi pada batuan pembawa biji timah tersebut. Sedangkan endapan timah letakan atau disebut juga supergen merupakan endapan timah yang sudah terlepas dari batuan pembawanya, kemudian tertransportasi dan terendapkan atau terkonsentrasi di suatu tempat tertentu. Timah juga merupakan salah satu bahan galian tambang yang penting, bersifat potensial karena banyak dimanfaatkan terutama pada bidang otomotif, elektronik, dan komunikasi. Nah, PT Menara Cipta Mulia merupakan perusahaan tambang timah primer dengan metode penambangan yang dilakukan dengan metode tambang terbuka. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai pengolahan bahan galian. Menurut Wills dan Atkinson pada tahun 1991, pengolahan bahan galian merupakan proses pemisahan fisik butiran mineral berharga dari mineral pengotornya untuk menghasilkan konsentrat yang terdiri dari kumpulan mineral berharga dan tailing yang terdiri dari kumpulan mineral pengotornya. Salah satu alat yang digunakan oleh PT Cipta Mulia dalam proses grinding adalah balmil. Balmil merupakan salah satu jenis alat fine grinding dengan menggunakan bola baja sebagai grinding media. Nah, karena balls atau bola-bola memiliki ruas permukaan per unit berat lebih besar dari rod, maka balls lebih baik untuk hasil akhir yang bagus atau akhir. Nah, di bawah ini merupakan contoh gambar alat balmil. Prinsip kerja balmil adalah memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material atau biji di dalamnya. Proses grinding terjadi dengan pergerakan bola-bola di mana bola-bola berputar di dalam mil dan menggerus biji. Mekanisme kerja dari grinding ini adalah dengan memanfaatkan gaya yang bekerja untuk memecah umpan. Gaya-gaya tersebut antara lain yang pertama yaitu impage atau penekanan, di mana gaya diberikan hampir ke seluruh permukaan partikel. Yang kedua yaitu shipping, di mana gaya memiliki sudut tertentu. Dan yang ketiga yaitu abrasion atau gesek, di mana gaya paralel terhadap permukaan partikel. Selanjutnya, analisis ukuran butir partikel. Fungsi utama analisis partikel adalah untuk menentukan data kuantitatif ukuran dan distribusi ukuran partikel secara tepat. Metode analisa ukuran butiran partikel menggunakan sieve atau ayakan merupakan salah satu metode tertua yang ada. Material yang akan dianalisis diletakkan pada saringan paling atas, di mana diameter lubang pada saringan disusun dari yang paling besar atau atas
hingga yang terkecil atau bawah. Saringan akan digetarkan dengan mesin dalam jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya yaitu proses pengolahan biji timah primer di PT Menara Cipta Mulia. Proses pengolahan biji timah primer di PT MCM dimulai dengan kegiatan combination, sizzing, dan konsentrasi. Tahap combination biji timah primer dimulai dengan proses peremukan menggunakan geocrusher, kemudian dihaluskan kembali menggunakan ball mill. Ball mill merupakan proses lanjutan yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran butir material agar didapatkan ukuran butir material yang lebih halus atau fine material, dan mempersiapkan ukuran butir yang tepat untuk proses konsentrasi, yaitu pada ukuran 60 sampai dengan minus 200 ms. Nah, mekanisme permukaan pada ball mill berhubungan dengan gaya tekan atau impinge, gaya gesek atau abrasion, dan potong atau shaping. Untuk ball mill yang digunakan di PT Menara Cipta Mulia dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu analisis ukuran butir untuk proses konsentrasi. Untuk mendapatkan ukuran butir yang tepat pada proses konsentrasi dilakukan dengan membandingkan presentasi material tertahan dari setiap nomor saringan pada sampel konsentrat dan middling. Nah, pada gambar tabel di bawah ini merupakan tabel perbandingan presentasi tertahan antara konsentrat dan middling. Oke, dari tabel tersebut, hasil presentasi material tertahan menunjukkan sampel konsentrat merupakan ukuran butir material yang tepat karena pada ukuran tersebut mineral berharga telah terlepas dari mineral pemotornya. Oke, sedangkan pada sampel middling terdapat material oversize sebesar 59,72%. Nah, berdasarkan analisa di atas menunjukkan ukuran material yang tepat untuk proses konsentrasi berukuran 60 sampai dengan 200 ms. Selanjutnya, efektivitas penggerusan menggunakan ball mill. Oke, untuk pengaturan variabel laju umpan, ukuran umpan, dan laju air berpengaruh signifikan terhadap ukuran hasil gerusan biji timah primer. Nah, menggunakan ball mill. Berdasarkan peraturan variabel yang dilakukan secara kombinasi, nilai efektif hasil gerusan biji timah primer dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut ini. Oke, teman-teman, perhatikan gambar di samping ini. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan nilai efektif hasil penggerusan biji timah primer menggunakan ball mill, yaitu pada sampel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, dan 19 yang mencapai 100% hasil gerusan. Namun kondisi optimum diperoleh pada sampel 19 dengan nilai produksi tertinggi 5 sampai dengan 6 TPH. Oke, sedangkan parameter ini menjadi acuan untuk mendapatkan ukuran butir hasil gerusan yang tepat untuk proses konsentrasi, yaitu berukuran di nomor saringan 60 ms sampai dengan minus 200 ms. Nah, teman-teman, hal ini sesuai dengan teori Slans pada tahun 1987, yaitu pengaturan variabel ball mill sangat penting. Mengapa? Karena berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dari proses penggerusan. Oke, dari produk yang dihasilkan harus diketahui dan dikontrol ukuran butirnya. Mengapa demikian? Di sini karena berpengaruh terhadap proses yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, laju pengumpanan akan berpengaruh terhadap kapasitas dan waktu tinggal atau residence time. Untuk ukuran umpan yang masuk ke ball mill akan mempengaruhi efektivitas milling. Semakin kecil ukuran umpan berpengaruh terhadap kecepatan proses penggerusan. Oke, untuk laju air berperan penting dalam proses pengolahan. Nah, air sebagai sarana transportasi media pada ball mill, semakin tinggi laju air, maka semakin cepat pula material tertransportasi pada proses milling.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube saya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang lain juga. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.